Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dan selamat datang yang terhormat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Bapak Insinyur Bayu Trihaksoro MM. Yang kami hormati Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Yang kami hormati Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Kepala UPT atau yang mewakili Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Dinas Permukiman Kabupaten Lumajang. Yang kami hormati akademisi dari LPPM ITS dan LPPM Universitas Brawijaya. Yang kami hormati perwakilan LSM Konsorsium Lingkungan Hidup dan Garda Lingkungan, serta Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Baik Bapak Ibu, terkait dengan pelayanan publik di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur benar-benar berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pelayanan publik menjadi semakin prima. Hal itu juga termasuk terkait dengan pelayanan perizinan penggunaan sumber daya air di Provinsi Jawa Timur. Pembangunan Provinsi Jawa Timur tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Timur atau pemerintah kabupaten kota yang juga terintegrasi dengan pemerintah pusat saja, tetapi masyarakat juga diharapkan secara swadaya memiliki rasa tanggung jawab untuk turut membantu pembangunan atau membangun wilayahnya masing-masing. Tentu kalau terkait dengan kita harus melewati contoh saluran sungai atau sempadan, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Itulah makanya sangat penting Bapak Ibu pada pagi hari ini kita membahas dalam forum konsultasi publik Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dengan tema pelayanan perizinan penggunaan sumber daya air di Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi ini merupakan komitmen dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan pelayanan publik semakin prima. Baik Bapak Ibu, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Indonesia
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak sambutan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur kepada yang terhormat Bapak Insinyur Bayu Triaksoro MM. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat. Yang saya hormati Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili Saudara Kepala Bidang di lingkungan PU SDA. Yang saya hormati Kepala UPT PSDA Wilayah Sungai di lingkungan PUSDA, yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala DPM PTSP Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Berantas atau yang mewakili, Saudara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Lumajang hadir. Terima kasih. Kemudian yang saya hormati Kepala LPPM Institut Teknologi 10 November. Yang saya hormati Kepala Departemen Teknik Pengairan FTUB. Yang saya hormati Ketua Konsorsium Lingkungan Hidup. Dan yang saya hormati Ketua Garda Lingkungan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia kesehatan dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir pada pembukaan forum konsultasi publik pelayanan perizinan penggunaan sumber daya air yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur sebagai penyelenggara pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta melakukan penertiban dalam penggunaan sumber daya air. Dan demi mendukung 3 pilar sumber daya air yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air, telah disusun standar pelayanan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan Permen PAN RB nomor 16 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, pasal 1 menjelaskan forum konsultasi publik yang selanjutnya disingkat FKP adalah kegiatan berdialog, diskusi, pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik. Pasal 2 poin 1 menjelaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sedangkan pada lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menjelaskan tujuan melakukan FKP untuk memperoleh pemahaman sehingga solusi antara penyelenggara, pelayanan, dan masyarakat antara lain pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sedang manfaatnya, pertama manfaat dari dilaksanakan FKP secara umum seperti menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik. Yang kedua, manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan, memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan, mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara, mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan,
sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektivitas dan kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik, memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan. Manfaat yang ketiga, ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik, memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan, memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan, menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hadirin peserta yang berbahagia, pada kesempatan ini saya berharap diskusi yang konstruktif dan kolaboratif dalam tercipta sehingga kita dapat secara bersama-sama mencari solusi yang terbaik dalam meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan, serta mendukung kelestarian dan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan. Hadirin peserta yang saya hormati, dengan semangat keterbukaan dan kerjasama, saya mengajak semua pihak yang hadir untuk berpartisipasi aktif agar forum ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi kemajuan pengelolaan sumber daya air di lingkungan kita. Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam kita berkonstruksi untuk kolaboratif, ada teman-teman dari Biro Hukum diundang? Enggak ya? Enggak apa-apa. Saya yakin kita juga harus adaptif terkait ke perizinan ini, karena sekarang ini kita tahu menterinya tidak 34 tapi 50 lebih. Artinya kita juga harus mengetahui aturan-aturan yang ada, jangan sampai aturan-aturan itu nanti kita berbenturan yang nantinya perizinan ini akan mempersulit pelayanan kita pada waktu memberikan perizinan. Mungkin itu aja yang perlu saya tambahkan. Hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelayanan konsultasi publik, pelayanan perizinan penggunaan sumber daya air resmi dibuka. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Kepala Dinas, kami mohon untuk tetap berada di panggung. Kami mengundang juga para narasumber, Ibu Wiwit Kurniawati, Bapak Ruse Rante Pademe, dan Bapak Krisdian Marta Fitri Englando untuk kita berfoto bersama dengan seluruh peserta rapat. Mohon Bapak dan Ibu kami mohon naik ke panggung mendampingi Bapak Kepala Dinas. Bapak Ibu mohon kita akan berfoto bersama. Ada 2 sesi foto. Ya. Baik. Untuk sesi pertama, kami mohon Bapak Kepala Dinas beserta para narasumber menghadap ke LED, Bapak. Ya. Nanti dengan background Bapak Ibu peserta FKP, ada 2 sesi foto pada pagi ini. Yang pertama adalah menghadap LED dengan background para peserta. Kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Kita lihat dulu ke fotografer ke depan ya. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Optimis dengan optimis. Salam optimis. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, dan selanjutnya Bapak Kepala Dinas beserta satu kali lagi sebentar ya. Ya. Dengan optimis, Bapak Ibu mohon masih dengan posisi salam optimis. Kami bantu untuk memandu. 1, 2, 3. Cukup? Baik, selanjutnya mohon Bapak Kepala Dinas dan para narasumber kita kembali menghadap kepada peserta dan mohon Bapak Ibu peserta untuk maju
tapi tetap berada di bawah, mohon merapat ke panggung Bapak Ibu peserta. Ya, kita menghadap ke belakang. Ya, mohon agak maju ke sini Bapak Ibu. Karena kita akan backgroundnya nanti LED ya. Ya, silahkan Bapak Ibu, mohon untuk kita bersama-sama maju untuk melakukan sesi foto bersama sesi kedua. Sebentar, memastikan dulu bahwa barisan merapat. Ya. Mohon untuk merapat dan agak miring, ya, sehingga memastikan bahwa semua akan bisa terfoto dengan sempurna, baik Bapak Kepala Dinas, Bapak Ibu narasumber maupun Bapak Ibu peserta forum konsultasi publik pada pagi hari ini. Sebentar, masih kami atur dulu. Ibu, silakan bisa di atas. Sebentar, mohon izin waktunya untuk mengatur ya, agar semua bisa masuk di frame. Oke, yang sisi sebelah kiri, mohon Ibu bisa naik ke atas ya. Iya, sebentar masih kami atur supaya menghasilkan gambar yang benar-benar oke. Bagaimana, sudah siap? Ya, kami bantu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salam optimis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah? Baik, sudah. Terima kasih. Bapak Ibu silakan untuk kembali ke tempat. Bapak Kepala Dinas beserta Bapak Ibu narasumber, kami silakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya langsung saja kita akan memulai forum konsultasi publik Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dengan tema pelayanan perizinan penggunaan sumber daya air di Provinsi Jawa Timur. Untuk itu langsung saja kami undang ke atas panggung para narasumber. Yang pertama, kepada Ibu Wiwit Kurniawati SAP MM, Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Silakan Ibu. Yang kedua, kami undang Bapak Ruse Rante Pademe SHMH, Kepala Bidang Bina Manfaat, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga, kami undang ke atas panggung Bapak Insinyur Krisdian Marta Fitri Englando, Ahli Madya LLAJ STMT, Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh narasumber pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita langsung akan menyimak pemaparan yang nanti akan disampaikan oleh masing-masing narasumber, di mana waktu yang kami berikan adalah 15 menit.
begitu ya. Untuk kesempatan pertama kami beri kesempatan Ibu Wiwit Kurniawati SAP MM untuk menyampaikan pemaparannya. Ibu Wiwit silahkan. Baik, terima kasih Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Bapak, Ibu, para pejabat struktural maupun fungsional dari PUSDA Provinsi Jawa Timur yang hadir pada acara forum konsultasi publik pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua diberikan kesehatan ya Bapak Ibu. Izin Bapak narasumber yang lain ya, kami menyampaikan sedikit informasi terkait dengan forum konsultasi publik ini. Jadi kalau kita berbicara tentang apa itu forum konsultasi publik, tiba-tiba namanya ada di tengah kita, terutama Bapak Ibu di dinas, barangkali mungkin sebagian populernya menyebutnya kalau kami melihat di forum-forum sebelumnya di Dinas PUSDA adalah forum konsultasi masyarakat gitu ya. Ada forum konsultasi pengguna layanan atau bisa nama-nama lainnya. Jadi kalau kita berbicara forum konsultasi publik, ini adalah kaitannya dengan bagaimana upaya melalui peraturan Menteri PAN-RB diatur Permen PAN-RB nomor 16 tahun 2017 diatur bahwa apa sih forum konsultasi publik? Ada merupakan kegiatan dialog, diskusi, pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik. Siapa itu penyelenggara pelayanan publik? Adalah Bapak Ibu selaku instansi pemerintah, selaku perangkat daerah. Kemudian dengan publik sendiri, siapa publik? Publik adalah pengguna layanan dari yang kita berikan. Untuk membahas antara lain rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak sampai dengan permasalahan-permasalahan apa. Jadi kalau kita berbicara apa yang disampaikan utama pada sebuah forum konsultasi publik adalah bagaimana kesesuaian antara apa yang kita buat nantinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, apakah standar-standar yang menurut Dinas PUSDA sampaikan ini sudah sesuai belum dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Itu adalah memang menjadi pertimbangan, menjadi kemudian bahan diskusi antara pemberi layanan dengan penerima layanan. Oleh karena itu diadakanlah forum konsultasi publik. Jadi kalau berbicara forum konsultasi publik ini sebenarnya ranahnya siapa begitu ya. Forum konsultasi publik ini harapannya adalah semua perangkat daerah pemberi layanan nanti menyampaikan standar pelayanannya kepada masyarakat. Kemudian masyarakat memberikan feedback nih. Kira-kira kami kalau melihat standar pelayanan tahun 2022 tidak ada masalah, tetapi kemudian ada kebijakan-kebijakan baru sehingga di tahun berikutnya perlu adanya sebuah review atau evaluasi karena kok persyaratannya banyak ya, bisa enggak persyaratannya dikurangi. Nah itu bisa terjadi ketika forum-forum seperti ini, forum konsultasi publik. Jadi kalau kita berbicara tujuan dan manfaat forum konsultasi publik sendiri, forum konsultasi publik ini bagi instansi pemerintah bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam memberikan usulan, masukan, dan saran kepada penyelenggara pelayanan. Kalau Bapak, Ibu, atau kita sebagai instansi pemerintah berpikir bahwa apa benar masyarakat ini menantikan, mengharapkan diundang atau dilibatkan dalam penyusunan standar pelayanan, bukankah itu merepotkan? Tetapi ternyata di sisi lainnya sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PAN dan RB juga ternyata banyak di luaran sana masyarakat ini menanti-nantikan untuk diundang, justru untuk diajak bicara. Apakah sejauh ini standar pelayanan yang sudah disusun oleh instansi kita ini sudah sesuai atau belum?
Oleh karena itu bagi publik dengan adanya forum konsultasi publik ini, bagi masyarakat tentunya adanya pemahaman yang sama. Jadi bisa jadi dari masyarakat mengharapkan standar pelayanan waktunya adalah kalau sekarang untuk memperoleh rekomendasi teknisnya adalah 17 hari. Oh, masyarakat ternyata memberikan atau memiliki ekspektasi kurang dari itu. Misalkan kayaknya kalau di provinsi lain ini bisa ditempuh 15 hari. Apakah mungkin tidak kalau perizinan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas PUSDA ini juga 15 hari, tidak 17 hari lagi. Hal-hal itu yang kemudian bisa disampaikan pada FKP. Dan tentunya bagi dinas kemudian bisa menyampaikan apa rasionalisasi kenapa harus 17 hari dan lain sebagainya. Termasuk dengan syarat-syaratnya. Dokumen-dokumen yang diperlukan ini cukup banyak, bisa tidak dilakukan simplifikasi. Nah nanti dari instansi atau penyelenggara pelayanan publik bisa menyampaikan rasionalisasinya kenapa sebanyak itu dokumen-dokumen yang diperlukan. Itu secara umum. Manfaatnya baik bagi instansi pemerintah maupun bagi publik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapakah yang harus hadir, yang menghadiri dalam FKP? Secara normatif dan sudah disampaikan pada Permenpan bahwa pihak yang terlibat dalam FKP ini setidaknya ada 6 unsur. Boleh nggak kalau seandainya lebih? Kalau lebih boleh, kalau kurang yang tidak boleh. Jadi pihak yang terlibat dalam FKP ini ada 6 unsur, siapa saja itu? Yang pertama adalah penyelenggara pelayanan. Penyelenggara pelayanan ini adalah Bapak Ibu selaku Dinas PUSDA. Kemudian pengguna layanan tentunya adalah masyarakat yang menggunakan rekomendasi teknisnya itu. Atau yang melakukan permohonan perizinan. Lalu yang ketiga adalah stakeholder pelayanan publik. Ini adalah pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan pada unit penyelenggara. Siapakah itu kita coba nanti bisa telusuri, misalkan dalam hal ini adalah stakeholder lainnya adalah organisasi-organisasi yang berkaitan dengan itu. Kemudian ahli praktisi ini merupakan representasi dari, kita biasanya memanggil dari universitas atau institusi-institusi pendidikan yang memiliki kepakaran di bidang itu gitu ya. Selanjutnya yang kelima adalah organisasi masyarakat sipil, yaitu organisasi masyarakat sipil yang bergerak sesuai dengan isu yang berkaitan dengan layanan yang berikan. Dan yang terakhir adalah media massa. Dan kebetulan hari ini kita bertempat di media massa begitu ya. Jadi otomatis unsur ke-6 terpenuhi karena ini sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Pelaksanaan FKP sendiri Bapak Ibu, jadi pelaksanaan FKP sendiri ini tidak terikat harus seperti ini begitu ya, harus dalam forum besar, kemudian harus melalui media-media tertentu, tetapi yang penting ada proses dialog di sana, ada proses diskusi. Bagaimana pelaksanaannya bisa melalui misalkan pada kesempatan yang lainnya, misalkan tahun depan kami tidak bisa melaksanakan yang seperti ini, bisa boleh tidak melalui Zoom, itu juga boleh diperkenankan. Dan yang terpenting adalah pada tahapan-tahapannya, sebelum pelaksanaan FKP ini dilaksanakan, seharusnya memang draft dari standar pelayanan yang akan kita bahas ini sudah tersampaikan pada para peserta FKP. Jadi ketika sudah pelaksanaan FKP ini bisa masing-masing sudah mengetahui apa yang akan dibahas. Dalam hal ini, hari ini kita akan membahas standar pelayanan yang terkait dengan bina manfaat ya. Jadi hari ini pastikan semua sudah tahu. Dan output yang dituntut oleh Kementerian PAN terkait dengan FKP ini adalah dipastikan bahwa semuanya ini terberita acarakan. Jadi jangan hanya ada acara ini tetapi juga ada berita acara yang bisa dilaporkan. Yang kemudian itu bisa menjadi tindak lanjut, review atau perubahan standar pelayanan selanjutnya. Bentuk dari berita acaranya kurang lebih memuat siapa saja dan kemudian saran masukannya apa, identifikasi masalahnya apa, dan ada yang bertanda tangan di sana.
baik yang mewakili instansi maupun yang mewakili masyarakat. Kurang lebih seperti itu terkait dengan FKP, dan ada kewajiban juga untuk menyampaikan pelaporannya. Lagi-lagi Permenpan mengharuskan kita melaporkan FKP ini tidak hanya ke gubernur tetapi juga ke presiden melalui Kementerian PAN dan RB. Jadi nanti akan dikolektifkan oleh biro organisasi, akan menjadi lampiran pada laporan FKP pemerintah Provinsi Jawa Timur di setiap tahunnya. Untuk hal ini sedikit nanti akan mungkin kita bahas adalah terkait dengan keberadaan standar pelayanan pada Dinas PUSDA, karena diketahui ada 3 standar pelayanan di sana, ada 3 standar pelayanan, dan kita sudah melakukan review beberapa waktu yang lalu. Secara umum standar pelayanan pada Dinas PUSDA memang sudah mencukupi secara ketercukupan format dan normatifnya, tetapi nanti mungkin ada bentuk penajaman lagi terkait dengan terutama terkait dengan bagaimana mekanisme evaluasi internal dan evaluasi kinerja pelaksana, sehingga ada kepastian. Di sana disampaikan penjaminan mutu terhadap standar pelayanan dilakukan oleh kepala bidang yang bersangkutan, tetapi ini perlu dipastikan bahwa evaluasi kinerja pelayanan ini perlu dilakukan evaluasi secara periodik berapa lama begitu ya. Itu perlu dituliskan dalam sebuah standar pelayanan. Itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Tika. Baik. Mengawali diskusi ini, mungkin nanti kita lebih lanjut bisa lakukan tanya jawab dan diskusi di belakang. Terima kasih. Baik, Mbak Wiwit Kurniawati, terima kasih. Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan untuk pemaparan tadi yang sudah dilakukan oleh Mbak Wiwit Kurniawati. Baik, tadi terkait dengan forum konsultasi publik begitu ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Wiwit adalah seperti apa kemudian pengertian dari forum konsultasi publik dan mengapa kemudian mengambil kata publik. Karena ternyata masyarakat juga turut diikutsertakan begitu ya Mbak ya. Masyarakat mendapat tempat yang sangat mulia dan istimewa begitu ya Mbak ya dalam pembangunan utamanya di Provinsi Jawa Timur kalau kita berbicara di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah nanti untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu juga masih ada hal-hal yang lebih detail yang akan ditanyakan, monggo silakan, kami akan memberi kesempatan nanti di sesi diskusi. Baik, dan selanjutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Ruse Rante Pademe SHMH, Kepala Bidang Bina Manfaat. Kepada Bapak kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Pak Kadis, Pak Sekretaris Dinas, para Kepala UPT, rekan-rekan semua yang hadir, juga ada dari PTPSP, terima kasih sudah hadir, dan Kominfo, juga ada konsorsium ya. Makasih sudah hadir Pak Imam bersama dengan kita semua yang di ruangan ini. Tadi sudah dijelaskan dari Biro bahwa tentang apa maksud dan tujuan kita berkumpul di sini. Tak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Nah, siapa yang kita bisa layani? Tentu baik oleh sesama dinas, masyarakat, pengguna, dan juga para pengusaha yang tentu menggunakan layanan kita, dan kami dari bidang bina manfaat di PUSDA secara khusus melayani masyarakat yang memanfaatkan lahan atau apa yang kami kelola di sumber daya air, khususnya untuk aset-aset dan juga banyak sempadan, ya, sempadan sungai, saluran, bekas sungai, bekas saluran, bekas waduk yang tentu masyarakat kalau sudah tidak dimanfaatkan lagi bisa diizinkan atau juga ada yang disewa. Nah,
terkait dengan yang ada di sempadan sungai, tentu ada batasan-batasan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentu ada aturannya, ya. Pertama adalah di Undang-Undang 17 2019 tentang sumber daya air. Nah, undang-undang ini sudah berapa kali mengalami perubahan. Mulai dari Undang-Undang 1174, ya, dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 7 2014 dan kembali lagi ke Undang-Undang 1174. Nah, terakhir ini adalah Undang-Undang 17 2019. Nah, di situ ada turunan-turunan yang kita pakai di dalam peraturan pemerintah. Nah, terutama di dalam sempadan sungai diatur di Permen 28 2015. Ini kenapa undang-undang tidak mengacu kepada Undang-Undang 17-19. Masih mengacu kepada Undang-Undang 1174. Karena ini belum ada turunannya undang-undang yang baru ini. Sehingga pemerintah mengambil suatu langkah supaya tidak ada kekosongan hukum di negeri ini, sehingga peraturan-peraturan yang masih mengacu kepada undang-undang lama itu kita pakai. Karena di dalam setiap undang-undang dikatakan bahwa undang-undang ini berlaku sejak diundangkan. Dan peraturan yang ada di bawahnya yang belum ada, yang ada penggantinya dinyatakan masih berlaku. Nah, ini yang kami masih pedomani di dalam pelayanan kepada masyarakat. Apa yang diatur di situ, misalnya di undang-undang di Permen PU 28 tentang garis sempadan sungai, ya. Ada yang di luar kawasan perkotaan, di dalam kawasan perkotaan, ada juga sungai besar, ada sungai kecil. Ini beraneka sempadannya. Nah, khususnya yang ada di dalam kota, bervariasi lagi, diatur dari kedalaman sungai. Kalau kedalaman sungainya di bawah 3 meter, itu sempadannya 10 atau sampai 15 meter. Kalau lebih dari itu, sempadannya 30 meter dan seterusnya. Nah, khususnya yang ada di Surabaya, misalnya di Muara, itu sebenarnya ada penetapan khusus bahwa sempadannya adalah 50 meter. Karena berpengaruh dengan pasang surut air laut. Nah, ini yang mengatur. Nah, siapa saja yang boleh memanfaatkan sempadan itu? Di dalam aturan ini diatur bahwa pemanfaatannya jelas. Tidak boleh ada namanya tempat hunian atau tempat usaha di situ. Nah, di dalam aturan ini dijelaskan bahwa apa-apa yang ada boleh di situ, misalnya untuk tiang listrik, kabel listrik, ya, penyeberangan dan seterusnya. Nah, beda dengan yang bertanggul. Kalau bertanggul 3 meter ya, dalam perkotaan itu 3 meter dari kaki tanggul luar itu tidak boleh ada namanya bangunan, apalagi di dalam tanggul. Tapi kenyataannya di negeri ini masih banyak yang masih dimanfaatkan orang baik di dalam atas tanggul maupun di dalam bantaran. Yang dimaksud bantaran itu adalah ketika ada tanggul di dalam yang masuk ke sungai itu ada bantaran. Nah, ini yang tidak boleh ada bangunan di sana. Nah, kadang-kadang masyarakat menganggap bahwa kenapa tidak boleh? Sebenarnya salah satunya adalah untuk melindungi masyarakat itu sendiri. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah berapa kejadian kami yang dipanggil untuk diberi keterangan tentang kejadian-kejadian ini. Ini yang tidak boleh ada izin di dalam situ. Ya. Juga salah satu alasan dan alasan teknis adalah untuk OP sungai atau saluran. Nah, supaya kami dan petugas kami bebas masuk untuk menormalisasi sungai atau saluran. Nah,
Kalau terkait dengan izin, apa-apa yang dapat diizinkan, ya itu di luar itu yang saya jelaskan tadi, itu boleh dimanfaatkan masyarakat, tetapi harus izin dari pemerintah. Nah, kami dari PU Provinsi khususnya di bidang bina manfaat, sebatas memberikan rekomendasi kepada PT PSP, ada teman-teman dari sana untuk memberikan izin. Nah, apa yang disampaikan dari Ibu tadi tentang SOP yang diberikan ke kita memang 17 hari, Bu. Tetapi kadang-kadang masyarakat tidak paham apa yang dimaksud dengan 17 hari. Ketika mereka mengajukan izin, dianggap itu 17 hari sampai keluar izin. Padahal sebenarnya 17 hari terhitung ketika mereka sudah melengkapi persyaratan-persyaratan itu. Mungkin persyaratannya nanti bisa Pak Marta menjelaskan itu ya. Ada beberapa persyaratan yang mereka penuhi. Tapi bukan hanya dilengkapi, tapi dilengkapi dan benar. Nah, ketika kelengkapan ini sudah lengkap dan benar, disitulah dihitung sekurang-kurangnya 17 hari. Nah, ada juga melalui rekomendasi teknis setelah kami keluarkan. Namun ada UPT kami yang hadir di sini kami juga minta pertimbangan teknis dari UPT. Nah, itu sudah terhitung semua di situ. Nah, kalau sudah ada pertimbangan teknis, ya mungkin tak sampai 2 minggu di tempat kami sudah kami keluarkan rekomendasi kepada PT PSP untuk mengeluarkan izin. Nah, itu prosedur yang ditempuh, namun persyaratan-persyaratan ini yang kadang-kadang sulit ya untuk segera dilengkapi. Karena ada anggapan masyarakat bahwa ketika mengajukan izin itu kan sudah terhitung itu. Sehingga langsung menunggu, padahal ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, saya kira itu persyaratan-persyaratan perizinan yang harus kita lalui. Dan kalau misalnya di tempat lain, misalnya yang di luar yang saya tentukan sampaikan tadi, itu boleh baik izin maupun sewa, karena juga kami mengelola aset, banyak aset yang kami kelola, yang tidak dimanfaatkan lagi, boleh dimanfaatkan oleh masyarakat dengan aturan-aturan yang sudah ada tadi, sudah disebutkan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan alangkah baiknya kalau kita diskusi nanti ya, kami terbuka untuk diskusi. Ya kalau ada waktu ya sampai siang juga nggak apa-apa ya kami diskusi. Saya kira itu kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan untuk Bapak Ruse Rante Pademe SMH. Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Artinya yang mungkin harus difahami begitu ya oleh masyarakat adalah proses perizinan itu dilakukan ketika kemudian semua berkas itu telah lengkap, begitu ya Bapak ya. Bukan sekedar ketika kemudian mulai menyatakan begitu ya atau mendaftar, tetapi pastikan bahwa semua berkas itu lengkap dan benar, itu baru kemudian proses 17 hari itu mulai terlaksana, begitu ya. Mungkin itu juga yang harus menjadi catatan bagi pengguna pelayanan perizinan untuk sumber daya air di Provinsi Jawa Timur. Dan selanjutnya kami juga memberi kesempatan ini kepada Bapak Insinyur Christian Marta Fitri Englando, Ahli Madya LLAJ STMT untuk memberikan pemaparan selanjutnya. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala Dinas PU Esda Provinsi Jawa Timur, Bapak Sekretaris Dinas, Bapak Kepala UPT dan Bapak Ibu peserta FKP yang kami hormati. Menyambung penyampaian Bapak Kepala Bidang Bina Manfaat terkait pelayanan perizinan di PU Sumber Daya Air Provinsi Jatim, dalam hal ini perizinan penggunaan sumber daya air, kita ketahui bersama bahwasanya salah satu fungsi izin adalah sebagai instrumen
pengendalian dan pengawasan pemerintah bagi masyarakat. Sesuai tusi yang ada, kami dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, arahan-arahan dari Biro Organisasi dan rekan kami dari DPMPTSP selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dan prima bagi masyarakat. Salah satunya beberapa waktu lalu kami mendapatkan pemaparan dan penilaian dari DPMPTSP bahwasanya pelayanan perizinan di PUSDA tahun 2022 berada di angka 249 untuk pelayanan perizinan sumber daya air. Dan tahun 2023, karena penilaiannya tahun ini belum akhir tahun, 2023 naik di angka 583, yaitu sektor PUSDA naik 134%. Artinya hal-hal setiap tahunnya baik review dan arahan dari pimpinan maupun sektor terkait, kami selalu berusaha untuk memperbaiki. Kembali lagi pada fungsi perizinan, Bapak Ibu sekalian, khususnya penggunaan sumber daya air. Kenapa kita sebut penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan, tadi yang disampaikan Bapak Kabid, baik sempadan saluran sungai maupun aset untuk keperluan pribadi dan fasilitas umum. Apa saja mungkin kurang lebihnya Pak untuk contoh perizinan tersebut bisa kami contohkan, yaitu jembatan, akses jembatan bagi rumah pribadi di saluran atau sungai kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kenapa hal tersebut harus dan wajib berizin? Karena kembali lagi untuk fungsi pengawasan dan pengendalian. Jika untuk spesifikasi teknis dan bentuk jembatan tidak sesuai standar, maka bisa dipastikan nanti akan menghambat fungsi dan manfaat dari sungai dan saluran yang akan dibangun jembatan tersebut. Padahal sama-sama pentingnya, kebetulan rumahnya di atau depannya saluran. Mereka untuk akses keluar masuk. Namun perizinan tersebut kembali lagi untuk pengendalian. Bagaimana konstruksinya, bagaimana tingginya, agar tidak menghambat laju arus air dari saluran dan sungai tersebut, yang notabene-nya di hilirnya mungkin dipakai untuk jaringan irigasi dan lain-lain. Sering kami melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait hal-hal izin penggunaan sumber daya air. Beberapa waktu lalu mungkin bersama DPMPTSP, bersama teman-teman UPT kami se-Jawa Timur, kami melaksanakan sosialisasi menjelaskan apa sih izin itu dan apa saja syarat-syaratnya dan bagaimana untuk pendaftaran serta penyelesaiannya kita jelaskan. Itu tugas dari kami, dari kita semua sebagai aparatur pemerintah, agar masyarakat bisa terinformasikan langkah demi langkah sesuai peraturan yang ada, bagaimana mereka mendapatkan legalitas yang sah atas apa yang mereka manfaatkan. Di lain pihak, hal yang penting dari perizinan dari sumber daya air adalah sebagai pengendalian aset-aset kami, sempadan, agar secara legal masyarakat yang memanfaatkan mengakui bahwa tanah atau aset tersebut adalah milik negara.
ke depan bisa sama-sama menjaga dan memanfaatkan serta tidak sampai hal-hal yang menghilangkan aset tersebut terjadi. Contoh, sebagian besar banyak bekas waduk, bekas danau, bekas embung itu sudah menjadi tanah datar. Mereka memanfaatkan untuk pertanian, kita izinkan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar, mereka juga ikut menjaga aset tersebut tidak idle dan dimanfaatkan, dan maka sampai nanti aset tersebut tetap dijaga. Beberapa hal standar operasional untuk perizinan telah tertuang di surat keputusan Kepala Dinas. Ada beberapa layanan yang disampaikan, diantaranya perizinan pengusahaan sumber daya air, perizinan penggunaan sumber daya air, dan permohonan data curah hutan di Jawa Timur. Untuk yang kali ini kita sampaikan untuk izin penggunaan sumber daya air. Jika disampaikan lagi berapa jangka waktu pelayanan, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Binfat 17 hari setelah persyaratan lengkap dan benar diverifikasi melalui aplikasi JOS Jatim. Setelah itu dari JOS Jatim, setelah lengkap dan benar, disampaikanlah ke Dinas PU Sumber Daya Air, tentunya di tim perizinan atau tim Rekomtek. Pada waktu ke Dinas PU Sumber Daya Prof Jatim, kami sudah mempunyai aplikasi terkait administrasi perizinan, yaitu sistem integrasi aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan JOS Jatim, agar nanti hal-hal secara digital sudah dapat dilaksanakan, baik nanti tinjauan lapangan, pembuatan pertimbangan teknis, dan hasil akhir dari TUSI dari sumber daya air adalah rekomendasi teknis. Selanjutnya terkait biaya dan tarif untuk pelayanan perizinan di PU Sumber Daya Air tidak ada biaya atau gratis. Jika perorangan maupun usaha menggunakan dan memanfaatkan lahan atau sempadan, nantinya akan dikenakan retribusi sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Terkait pengawasan internal tadi yang disampaikan atau ditanyakan, pertama, untuk masyarakat selain helpdesk di DPM PTSP, perwakilan dari pegawai dari Dinas POSDA juga tercantum di helpdesk tersebut, maka hal-hal yang secara teknis ke PUSDA-an dapat langsung dijawab oleh rekan-rekan kami yang ada di helpdesk tersebut. Pengawasan internal kami, khususnya di Dinas, dalam hal ini bidang-bidang manfaat, sampai saat ini setiap bulannya dilakukan review. Kurang lebih yang dibahas adalah berapa izin yang masuk dan berapa yang sudah terproses serta sampai mana prosesnya. Jadi setiap bulannya dan setiap minggunya ada program kerja yang diperintahkan oleh Bapak Kabid Binfat ke kami agar segera pelayanan tersebut secara merata dan prima untuk diselesaikan. Mungkin sementara demikian penyampaian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan kepada Bapak Krisdian Marta Fitri Englando. Terima kasih atas pemaparannya. Jadi kalau kita berbicara juga mengenai di sini sudah ada Jatim Online Single Submission Bapak Ibu, yang merupakan aplikasi perizinan yang merupakan implementasi dari peraturan Gubernur Jawa Timur seperti itu ya. Jadi silakan hal ini atau aplikasi ini benar-benar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya
oleh seluruh masyarakat Jawa Timur utamanya, begitu ya. Baik, dan selanjutnya Bapak Ibu, kami memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya kepada para narasumber apapun yang terkait dengan pelayanan perizinan penggunaan sumber daya air di Provinsi Jawa Timur. Silakan Bapak Ibu bisa tanyakan, kami memberi kesempatan ada waktu 30 menit. Jadi mohon untuk Bapak Ibu pergunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan ini. Saya buka mulai sekarang, silakan Ibu atau Bapak. Ada yang mulai bertanya tentang apapun, silakan. Karena ketika kita mengajukan pelayanan perizinan, begitu ya, atau perizinan penggunaan sumber daya air, pasti ada hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan penggunaan mungkin aset-aset seperti tadi disampaikan juga ada batas sempadan, begitu yang harus kita patuhi aturannya, begitu Bapak Ibu. Mungkin, ya, baik. Bapak Ibu mungkin apa kendala yang ada di wilayah Bapak Ibu untuk kemudian monggo bisa disampaikan pada kesempatan ini. Silahkan Bapak dengan siapa dan dari mana tolong disampaikan dan apa yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Bitikso, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang. Baik, silahkan Pak Aris. Alhamdulillah, terkait pelayanan perizinan beberapa kali kami sudah bersinggungan, artinya sudah menerima pelayanan. Alhamdulillah di beberapa hal yang pernah kami dapatkan pelayanan kemarin perizinan pengeboran air tanah, kemudian juga penggunaan bahu jalan di jalan nasional maupun dari jalan provinsi. Kemudian juga yang saat ini kami sedang proses adalah penggunaan sepadan sungai di Kali Asem di Kabupaten Lumajang. Kebetulan juga ada program yang di Kali Asem ini adalah penggunaan sepadan sungai itu untuk kegiatan program penanganan kumuh kawasan, Pak. Mungkin yang proses sekarang yang kami sedang lakukan adalah bahwa kemarin existingnya itu adalah bahwa rumah-rumah yang ada di sekitar Sungai Kali Asem itu mepet sekali Pak sudah ke sungai. Alhamdulillah dengan kegiatan DAK integrasi ini mundur Pak. Sehingga sekarang tidak ada jalan, sekarang ada jalan operasi itu. Sehingga sampai 3 meter. Sampai 3 meter ada sebagian yang sudah ada 5 meter gitu. Jadi ini proses kami agak berat kemarin mengundurkan rumah ini, kita sampai konsolidasi lahan juga, jadi mereka ditertibkan, dilihat sertifikatnya dan sebagainya, akhirnya bisa mau mundur dan ada sebagian yang kita relokasi Pak, yang memang tidak punya tanahnya tanah tidak bersertifikat, katakan seperti itu, yang penggunaan tanah negara itu bisa digunakan. Proses yang kami sedang lakukan sekarang ini juga kami sedang melakukan izin penggunaan sepadan tadi Pak hanya untuk fasum, jadi pembangunan tangki septik komunal. Saya kira tidak mengganggu jalan operasional itu, malah hanya di bawah jalan gitu loh. Namun yang kami rasakan adalah kemarin kami prosesnya yang agak tersendat itu penerbitan rekomteknya Pak. Mudah-mudahan nanti ini bisa didengar. Rekomteknya ini memang agak sedikit menyita waktu gitu loh. Saya tidak membandingkan, tapi kemarin proses yang kami lakukan di penggunaan bahu jalan itu sangat lumayan. Jadi memang kalau yang di bahu jalan nasional maupun jalan provinsi itu kami secara bertahap itu diundang. Kami melakukan paparan gitu loh, sampai keluar rekomtek teknisnya itu. Jadi ini kami sangat senang sekali dengan begini, sehingga tahu perkembangannya Pak. Dengan dokumen kan diundang secara berkala. Oh ini gimana ini? Minta klarifikasi dan sebagainya. Sehingga langsung kami tindak lanjuti. Barangkali juga mungkin ini juga kalau memang penerbitan rekomtek ini bisa ada komunikasi seperti itu, kami sangat senang sekali. Sehingga nanti prosesnya itu diketahui kurangnya apa ini, sehingga kami segera tindak lanjuti seperti itu. Ini yang kami rasakan kemarin di jalan nasional maupun jalan provinsi, ada komunikasi seperti itu, sehingga cepat sekali rekomteknya. Kami paham yang memang 17 hari di aplikasi JOS itu memang
kalau sudah lengkap berkasnya. Nah ini kami melengkapi berkasnya itu agak komunikasinya agak menyita waktu. Barangkali ini dari kami bisa menjadi masukan bagaimana prosesnya itu bisa enak, bisa diskusi, bisa diundang lah. Paling tidak seperti itu, biar kami juga bisa cepat jalannya di lapangan. Alhamdulillah yang di Kalasem sudah proses Pak ini, hanya mungkin rekomteknya masih belum jalan. Alhamdulillah Pak ada jalan sekarang, yang kemarin tidak ada jalan operasional, sekarang malah ada jalan ini, jalan operasional. Saya kira begitu dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aris. Selanjutnya, ya silakan. Di belakang. Silakan dengan Bapak siapa dan dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Rohani dari Konsorsium Lingkungan Hidup KLH. Jadi sebagai unsur masyarakat, sebenarnya sosialisasi yang diadakan itu masih kurang masuk, Bu. Mereka hanya tahunya itu sebatas potongan-potongan. Ya, potongan-potongan. Kami melakukan sosialisasi tiap bulan pada masyarakat bantaran sungai. Kemarin saya di Bambe itu ngundang se-RT, se-RW datang semuanya. Informasinya apa? Penggusuran. Nah ini kan jadi informasi yang salah. Jadi kita berikan sosialisasi dan mereka kita sudah 10 tempat kita lakukan sosialisasi selama 10 bulan. Kemudian ada di Jambangan itu namanya geblak, gerakan balik kanan. Rumah yang mepet dengan sungai dan semuanya kotoran dibuang di sungai, bahkan sampahnya di sungai. Setelah kita sosialisasikan tahun 2019, ya maaf 2019, 2019 7 kilo semua menghadapkan rumah ke sungai, potong 3 meter. Dan itu biaya mandiri. Tidak ada bantuan pemerintah sepeser pun. Ketika itu saya lakukan, saya kumpul dengan RT, RW, lurah, camat, datangkan semuanya, ngobrol. Tapi yang saya undang tingkat provinsi jarang datang. Nah ini yang saya sayangkan. Kadang undang DPR, DPR datang. Tapi yang provinsi yang saya undang pasti tidak datang. Karena apa? Malam. Nah ini karena jam-jam kerjanya kan sudah beda. Jam kerja kita itu 24+1. Jadi hampir tidak boleh mati. Pak Rosil paham betul itu. Nah kemudian ketika saya sosialisasikan geblak itu, pertama Bu Kofifa diangkat gubernur, Jumat telepon, kita mau kunjungan Bu Kofifa. Langsung di tempat yang kita bongkar itu. Besoknya Bu Kofifa sumbang paving sekian meter persegi. Jadi masyarakat yang ngerjakan. Nah ini khawatir saya adalah informasi yang tidak nyampe melalui pemerintah ke pemerintah. Tapi ke masyarakatnya adalah tidak utuh. Itu yang saya pernah menghadapi seperti itu. Nah, kemudian tumpang tindihnya perizinan Pak. Tumpang tindihnya perizinan. Di mana kewenangan PU, di mana kewenangan balai besar, di mana kewenangan yang lainnya. Karena urusan sepadan sungai ini kan banyak banget. Saya kemarin patroli sungai sudah mulai lama Pak, sudah pidanakan beberapa organisasi, pidanakan pemerintah, pidanakan masyarakat, pidanakan pelaku usaha, sudah kita lakukan. Dan masuk bui Pak, gak tanggung-tanggung masuk bui. Dan itu semua diproses secara hukum. Kebetulan kemarin saya dengan Pak Menteri LH, saya minta perahu, dikasih. Pak Menteri datang ke tempat kita dikasih 1 perahu untuk patroli. Tapi yang lain di Provinsi Jawa Timur malah nggak pernah ngasih, saya harus patroli, harus pinjam-pinjam itu dan lain sebagainya. Saya nanti PU monggo dijelaskan kemenangan. Dulu saya mendirikan kantor kami, tempat kami itu di tepi sungai. Rekomtek dari PU, rekomtek dari Balai Besar, itu saya lakukan semuanya. Karena saya orang taat hukum. Ketika mau saya digusur, dibuang, saya bilang, ini rekomtek saya, ini rekomtek saya. Kan saya tidak memiliki, memang itu tanahnya negara. Tapi harus diatur. Enggak ujuk-ujuk seminggu datang, bongkar semuanya. Oh enggak benar, ada badan konsultasinya yang bagus secara hukum. Maksud saya seperti itu, monggo kalau memang menggunakan unsur kami, yang tanpa tanda kutip, gak ono bayarannya Pak. Loh, sungguh Pak Rosil paham betul tuh, gak ada bayarannya saya ini. Tapi saya melakukan itu adalah dari hati. Contoh kalau pemerintah menggusur Jakir berapa miliar keluar uang. Saya gusur hanya memindahkan 3 meter tanpa sepeser uang pun dari pemerintah. Dan itu diajung jempol oleh Bu Kofifa, membantu dengan paving yang sekian ratus meter. Dan sekarang menjadi kampung geblak ekorevarian Jawa Timur terbaik di tingkat kali Surabaya.
Sementara itu yang bisa saya sampaikan, mohon penjelasan, sosialisasi, kemudian tumpang tindihnya, perizinan dan lain sebagainya. Sudah saya terangkan Pak, itu Pak perizinan kemarin itu yang di barcode itu, nggak pernah paham mereka semuanya masyarakatnya, nggak tahu dan itu. Akhirnya saya lakukan, ini loh barcode saya peroleh dari PU. Ya, PU saya sosialisasikan ternyata benar mereka akan oh gini izinnya ini dan lain sebagainya. Ini yang kita lakukan dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam. Sebelumnya Bapak Aris yang sudah bertanya, Bapak Ibu kami dapat informasikan bahwa ketika nanti ada barcode yang ditayangkan di LED itu bisa Bapak gunakan begitu ya. Saat ini Bapak Ibu silakan karena materi tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber itu dapat Anda peroleh begitu ya melalui barcode ini. Baik, sekarang kami akan menanggapi dulu tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Aris dan juga Pak Imam. Silakan Pak Ruse dan juga Pak Marta untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Ya, baik Pak Aris mau Pak Imam. Mungkin detailnya nanti masalah yang di Pak Aris kan tinggal kelengkapan, mungkin nanti di Pak Marta. Tapi saya fokus dulu ke Pak Imam yang dikatakan bahwa ada sosialisasi sudah dilakukan di sana, penertiban dan seterusnya. Tentu pemerintah Provinsi Jawa Timur berterima kasih itu. Namun yang disampaikan tadi bahwa perizinan tumpang tindih itu sebenarnya tidak ada yang tumpang tindih. Cuma masyarakat yang tidak memahami. Ya, izin yang dari provinsi, dari pusat dan kabupaten kota. Nah, kita tarik dulu tentang kewenangan yang ada di Jawa Timur. Karena kami ini menangani sungai, tentu di ruangan ini kita bicara tentang sungai. Nah, sungai di Jawa Timur ada 7. Ya, ada 2 kewenangan pusat dan ada 5 kewenangan provinsi. Nah, yang kita bicarakan tadi yang disampaikan Pak Imam tadi adalah kewenangan pusat, sehingga ketika melakukan penertiban, ya, sosialisasi dan proses perizinan di sana, kenapa provinsi tidak ambil bagian? Karena ini adalah kewenangan pusat. Ya, salah kalau kewenangan pusat terus provinsi memproses perizinan, kan gitu. Nah, kalau kewenangan pusat yang ada di sini khususnya di Brantas ada namanya Balai Besar Wilayah Sungai Brantas yang ada di Wiyung sana. Ya, disitulah Bapak Ibu kalau memanfaatkan sempadan atau bersinggungan dengan Brantas, disitulah proses rekomnya. Ya, di situ proses rekomnya. Nah, terkait dengan bantuan-bantuan yang misalnya disampaikan. Provinsi ya khususnya kita, saya kira kita sudah dibatasi oleh Permendagri Bu ya. Kalau kita memakai anggaran APBD di luar kewenangan kita tentu salah. Kita jadi temuan. Ya, ini sama dengan kalau ada saluran atau sungai yang di kabupaten kota dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota, kita buatkan PKS. Cuma di dalam PKS yang saya sampaikan itu adalah tidak boleh meninggalkan aset. Adapun aset nanti dibangun di situ harus diserahkan, apalagi izinnya. Sehingga kalau ada teman-teman yang menanyakan ke Pak Imam, tidak ada tumpang tindih di dalam izin itu. Jelas garisnya. Ini kewenangan kabupaten kota, ini kewenangan provinsi, dan ini kewenangan pusat. Nah, kita dibatasi di situ, Pak. Saya kira itu Pak Imam yang kami sampaikan, sehingga memang dulu selalu kita bersama-sama waktu masih ada pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada provinsi untuk sama-sama kita mengelola kedua sungai ini. Namun itu sudah dikembalikan sehingga murni 100% kewenangan ada di pusat. Baik oleh di Bengawan Solo maupun di Brantas. Saya kira itu Pak Imam ya, terima kasih. Ya, baik selanjutnya Pak Marta
mungkin yang mau menanggapi juga atau membantu menanggapi. Pak Aris ya, betul. Dari Kabupaten Lumajang. Baik, terima kasih. Mungkin menjawab. Ini luar biasa. Apresiasi sama kami dengan Dinas Cipta Karya dan Pemukiman Rakyat Kabupaten Lumajang. Jadi dari Dinas CK dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lumajang itu, beliau sebagai pemerintah kabupaten namun sangat tertib terkait aturan dan izin menurut kami. Jadi yang beliau lakukan adalah memohonkan izin atas sempadan Sungai Kali Asem kurang lebih antara 3 sampai 7 meter yang posisinya sempadan tersebut sudah berdiri rumah-rumah masyarakat. Jadi beliau punya program mungkin untuk estetika serta untuk keamanan dan keselamatan warganya. Mereka proses untuk permohonan izin, namun bagaimana untuk rumah-rumah warga yang sudah terbangun? Dari pemerintah Kabupaten Lumajang sendiri dan inisiasi dari Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kap Lumajang yang secara preventif dan kami kira sangat kondusif meminta pengertian untuk masyarakatnya agar yang tadinya mepet, sangat mepet dengan Sungai Kali Asem kami kira itu bisa mundur. Itu yang kami bilang luar biasa, sehingga dengan kolaborasi yang ada dari beliaunya paham itu adalah kewenangan provinsi, makanya beliaunya meminta izin untuk penggunaan sempadan Sungai Kali Asem. Tentunya kami dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur sangat mendukung hal tersebut. Pertama terkait hal-hal yang kurang baik dan kurang nyaman untuk masyarakat rumahnya memang sebenarnya tidak boleh untuk sangat mepet dengan menggunakan sempadan untuk rumah, bisa mundur, dan memang seharusnya sempadan itu adalah sebagai jalan inspeksi. Untuk perizinan yang mereka atau dari Cipta Karya ajukan, kami bisa melihat melalui Jos Jatim. Di sini bulan 9, tanggal 4 bulan 9 tahun ini dilakukan permohonan, kita lanjuti survei bersama. Kebetulan kami sendiri Bu yang ke sana melihat sangat, mohon maaf semerawutnya seperti itu, dan saya kembali lagi apresiasi sehingga dari jalan raya, jalan nasional menuju perkampungan tersebut dibangun jalan inspeksi yang dapat digunakan untuk masyarakat atau warganya untuk hilir mudik mencapai rumah atau keluar rumah mengakses jalan utama. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, tidak lama dari itu ini kami koordinasi dengan tim kami, Rekomteknya keluar 1 Oktober Pak. Rekomtek 1 Oktober kita upload ke Jos Jatim. Lantas karena ini pemerintah dan ini untuk fasilitas umum, tidak ada retribusi yang dikenakan. Mereka atas nama kepala dinas atau pejabat terkait mengupload untuk surat keterangan bahwasanya sempadan tersebut murni digunakan untuk fasilitas umum yaitu jalan akses warga. Maka setelah mengupload ke Jos Jatim surat keterangan tersebut, 7 Oktober 2024 keluar izin Pak, ini kami baca. Jadi alhamdulillah semoga hal-hal baik, niat baik kita semua, baik dari pemerintah maupun LSM, akademis dan lain-lainnya untuk kebaikan masyarakat dapat berjalan baik dan kolaborasi dengan mudah seperti yang kami lakukan dengan Cipta Karya
dan Perumahan Kabupaten Lumajang. Mungkin demikian, Bu. Terima kasih. Baik Pak Marta, terima kasih. Dan selanjutnya kami beri kesempatan, tadi Bapak yang pakai baju merah, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi dari Garda Lingkungan. Pak Didi ya? Pak Didi. Baik, silakan. Jadi begini Pak, apa yang dikatakan Pak penanya pertama Pak Aris tadi, memang kadang-kadang kita dalam hal perizinan ini tidak kurangnya ada pemahaman dari salah satunya pengalaman yang kami lakukan sendiri. Jadi ternyata kita melakukan izin itu tidak mutlak kalau mau ke PU harus ke PU langsung. Ternyata keterlibatan dari DPM PTSP juga ada. Itu yang membuat kita lama dan pemahaman 17 hari itu sehingga itu omong kosong. Karena memang kenyataannya kita lama, perlengkapan kita memang tidak lengkap. Jadi kita harus mendaftar ke DPM PTSP dulu, terus kemudian setelah itu kita nyusun kajiannya, terus kemudian kita ke PUSDA, terus lewat JOS. Kami setuju dari Bapak Kabid Bina Manfaat tentang perizinan ini sebagai instrumen ya pengawas pengendali aset negara. Dalam hal ini saya juga, kami dari Garda Lingkungan juga sering berpikir, apakah karena rumitnya perizinan sehingga banyak masyarakat itu tidak berizin, tidak melakukan izin pemanfaatan baik itu bantaran ataupun ruang sungai atau pemanfaatan air permukaan. Sebagai contoh, dan ini yang perlu kita pikirkan dari pihak-pihak yang terlibat, tadi disampaikan sama Ibu tadi, antara kelompok ahli akademisi dari masyarakat yang memiliki usaha pemanfaatan air permukaan atau pemanfaatan air sungai. Usaha kecil tapi resikonya menengah tinggi. Jadi mereka butuh wawasan untuk melakukan kajian tentang kajian teknis tentang izin yang akan diberikan untuk usahanya mereka. Namun memang kami sendiri mengalami ya tidak mudah kita menyusun kajian teknis. Jadi ini pertanyaan kami dan kami juga berharap dari kelompok 6 itu nanti ada masukan ataupun ada pencerahan bagi kita. Pada saat kita melakukan konsultasi baik itu ke PU atau ke DPM PST itu kita bisa menerima hal yang jelas. Jadi mungkin dari linknya itu di situ dilengkapi ada template di mana kita itu tinggal memasukkan. Seperti yang ada di Permen LH nomor 5 tahun 2001 itu kan untuk kajian teknis tentang baku mutu air limbah, di situ kan juga ada tahapan-tahapannya. Nah ini awal kita melakukan konsultasi tentang pemanfaatan air permukaan, itu kita datang ke PUSDA, kita tidak mendapatkan wawasan yang bisa kita lanjutkan untuk melakukan kajian teknis itu. Jadi singkatnya begini, untuk usaha yang memanfaatkan air permukaan, baik itu rafting ataupun itu tubing dan lain-lain, dalam skala usaha yang kecil tapi memiliki resiko menengah. Ini kita memohon adanya suatu perhatian khusus, sehingga teman-teman yang memiliki usaha itu dalam skala kecil, dia bukan usaha besar, skala kecil, tapi memiliki resiko yang tinggi, menengah tinggi, itu bisa terkontrol, baik itu safety-nya dan lain-lainnya tidak asal, karena ini berhubungan dengan wisata dan berhubungan dengan alam dan berusaha dengan lingkungan. Dan bagi mereka yang sudah besar, pengguna atau operator rafting yang sudah besar, itu harus ada suatu pantauan khusus, karena apa? Mereka juga memanfaatkan sungai, aliran sungai, di mana notabene ya, kalau teradanya pengawasan yang ketat, karena mereka begitu datang pengunjung puluhan bahkan ratusan, kemudian mereka pada saat pengarungan, dia membawa bekal air kemasan. Air kemasan itu terus kemudian turun ke sungai, pada saat kosong itu pasti akan dibuang begitu saja. Nah, terus kemudian ada di dalam perjalanan di rest area itu ada juga minum-minuman ataupun baik itu dari kelapa muda ataupun yang lain, di mana ada penumpukan sampah di situ. Dan juga ada hal-hal yang lain untuk penopang
selfie itu yang memanfaatkan ruang sungai yang sungguh mengganggu. Jadi saya sangat setuju tadi Pak Marta mengatakan bahwasanya pentingnya pengawasan itu yaitu sebagai kontrol dalam menjaga pelestarian lingkungan. Jadi kami sendiri dari teman-teman Garda Lingkungan juga mencoba untuk membantu kawan-kawan dalam hal mengurus izin itu. Harapan kami itu sebagai kontrol. Jadi instrumen yang disampaikan Pak Marta tadi dan kita betul-betul bisa masuk dan memberikan wawasan tentang pelestarian sungai. Karena sungai ini sangat penting. Nah kebetulan beberapa kali saya juga sempat ngobrol ataupun sharing dengan teman-teman PUSDA terkait dengan kewenangan WS Pekalen yaitu kewenangan provinsi. Jadi kami berharap itu tadi adanya kemudahan pada saat kita melakukan kajian teknis pemanfaatan air sungai, pemanfaatan arus itu sehingga kita bisa memasukkan template-templatenya. Karena apa? Usaha kita atau teman-teman itu kecil, beda dengan usaha yang mengambil air permukaan untuk air kemasan dan lain itu pengusaha besar. Mereka bisa menyewa konsultan atau apa. Jadi itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didik terima kasih. Mungkin satu orang terakhir yang saya beri kesempatan. Ada kesetaraan gender akhirnya ya, perempuan yang bertanya. Silahkan Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Saya Kamilia dari ITS. Oke. Jadi kalau tadi sudah disampaikan bahwa ada aturan perizinan yang perlu ditanyakan kembali itu yang dibuatkan aturan itu mengerti atau tidak seperti itu. Jadi kalau ketika masyarakat itu mau bangun jembatan, dia tuh tahu nggak sih kalau itu salah gitu loh. Masalahnya kan nggak tahu. Terus siapa yang akan mengingatkan, apa sanksinya? Mereka juga tidak tahu seperti itu. Sehingga kalau diingatkan, oh bose wong tanah pangeran, kok ngatur-ngatur gitu. Kadang kan seperti itu. Jadi akhirnya yang kita minta untuk membuat izin itu tidak paham. Dan juga tidak ada yang bisa menegur dan mengingatkan dan tidak tahu apa sanksinya. Sehingga perlu dibuatkan sebuah sosialisasi mungkin yang mudah seperti misalnya kalau pemilu, bagaimana caranya nyoblos misalnya. Itu kan ada dan datang ke TPS begini-begini seperti itu. Nah sama seperti ini aturan tentang sempadan sungai. Siapa yang tahu sempadan seperti itu? Orang yang tinggal di situ tidak tahu. Maka perlu dibuatkan sebuah video atau apa seperti itu sehingga dibilang bahwa sempadan ini adalah milik sungai. Tidak boleh ditempati, kalau misalnya mau nempati harus berizin. Jika tidak ada izin itu akan ada begini-begini dan begini caranya membuat izin. Dibuat sebuah yang mudah sehingga nanti orang itu mengerti, oh ternyata saya harus izin. Oh ternyata ada sanksinya. Sehingga kalau kita membantu untuk menegur itu ada dasarnya. Ini loh dasarnya. Ada peraturan ini sehingga sampai pada tingkat yang harus membuat izin itu mengerti. Nah, karena yang saya lihat memang yang mereka tidak paham seperti itu. Jadi kita perlu membuatkan sebuah sosialisasi yang mudah. Bisa di IG, bisa di YouTube, bisa atau mungkin di TV mungkin ya seperti bentuk sponsor seperti itu sehingga masyarakat itu setidaknya ternyata sempadan itu harus izin ya gitu kan ya. Nah jadi kalau saya menjelaskan di kuliah tuh mereka juga nggak paham loh ternyata sempadan itu izin ya Bu ya. Loh iya loh gitu. Loh izinnya kemana gitu kan. Nah itu. Nah jadi artinya memang masyarakat tidak paham, sehingga menurut saya memang tadi itu selain tadi yang termasuk kemudahan untuk, jadi mungkin bisa dibagi ya, dalam tahap izinnya. Jadi kalau misalnya tahap izinnya tadi yang cuman bikin jembatan itu enggak sampai yang tahap apa seperti itu, yang lebih gampang seperti itu. Kalau yang tahapnya penggunaan mungkin ada beda persyaratannya seperti itu. Sehingga mungkin tidak disamaratakan proses perizinannya. Sehingga orang-orang tuh aduh bikin gini aja kok cek ruwetnya kan gitu. Jadi maksudnya bagaimana kita
membuat segala sesuatunya itu menjadi mudah, transparan, jelas dan bisa dipahami seperti itu. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Didi dan juga Mbak Kamilia. Monggo untuk ditanggapi Pak Rusi dulu, silahkan. Baik, terima kasih. Pertama Pak Didi, kami ucapkan terima kasih karena tadi dari Pak Didi ini banyak himbauan dan saran. Jadi saya kira ini sudah kerjasama yang baik sudah dilakukan dan memang perlu memang untuk menjaga kelestarian sumber daya air di sana. Ada kerjasama yang baik ya, khususnya untuk pengguna agar tadi misalnya janganlah sungai ini jadikan tempat sampah. Itu kan tadi yang diinginkan Pak Didi ya. Saya kira ini nanti rambu-rambu ini kita sudah sepakatkan untuk saya kira dari Pak Didi banyak masukan himbauan yang kita bisa. Dari Bu Lia tadi memang apa yang disampaikan Bu Lia benar. Tapi yang disampaikan itu sudah 90% kami sudah lakukan. Cuma karena Jawa Timur ini luar biasa luasnya. Dan hampir tiap bulan tim saya bagi 2, 3 sama kerjasama dan OP untuk irigasi ya. Kita bagi 3 untuk sosialisasi ke masyarakat. Minggu ini saya barusan pulang dari Pronojiwo untuk lakukan sosialisasi dengan Pak Marta dan ada PTPSP di sana. Jadi hampir tiap bulan itu 2 kali kami keliling untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Namun apa yang disampaikan tadi Bu Lia bahwa memang masyarakat kita ini banyak yang bicara pokoknya. Di Jawa Timur itu masih ada kata-kata itu. Pokoknya saya di sini tanahnya pangeran, bukan tanahnya penganyiran. Nah, hal-hal yang tidak boleh diizinkan mereka di situ. Dan sekira sudah kita himbau lewat kepala desa, lewat kecamatan karena kita tidak mungkin menjangkau ke sana. Bahkan papan rambu-rambu yang saya sudah sebar di Jawa Timur sudah ratusan ya. Mungkin 2 tahun terakhir ini sudah ribuan kami baik itu papan larangan, papan himbauan dan peraturan-peraturan lainnya. Nah mungkin tadi memang belum itu yang lewat media tadi ya, belum itu lewat elektronik mungkin ini kita belum ke sana. Tapi kalau sosialisasi ini saya kira sudah hampir semua kami sudah lakukan di seluruh Jawa Timur. Ya, khususnya di bagian timur sana kami sudah banyak yang kami lakukan Bu. Sosialisasi itu. Cuma memang masyarakat kita ini ingin yang lebih. Yang seharusnya tidak boleh izin di situ, tapi mereka sudah bertahun-tahun di situ. Bahkan ada yang mengatakan bahwa saya lahir di sini. Jadi mulai lahir dalam kandungan itu sudah melanggar di sempadan situ. Nah memang tidak boleh diizinkan. Tapi untuk menertibkan apa yang disampaikan Pak Imam tadi memang luar biasa. Karena menertibkan khususnya tempat tinggal ini kita berpikir 2 kali Bu. Mau tinggal di mana, ya pekerjaannya bagaimana, anaknya nanti kalau sekolah bagaimana. Ada satu kota yang enak kalau kami melakukan penertiban, yaitu kota Surabaya. Dan belum bisa sama dengan kabupaten kota lainnya. Di Surabaya itu kalau kita melakukan penertiban, dari kota Surabaya seluruh instansi terkait diundang. Ketika kita mau menertibkan orang, rusunnya harus siap. Kita siapkan rumah susun. Cuma orang yang ada di sempadan sungai yang kita tertibkan itu karena rata-rata usaha. Sudah punya rumah bagus. Tidak mau tinggal di rusun. Rumahnya lebih bagus, ada mobil dan seterusnya. Contoh itu Gunung Sari yang kita siapkan. Iya. Kita siapkan dan waktu saya lakukan penertiban di Jagir itu, kita siapkan rusun di situ.
Tapi hanya 30% penduduk situ yang mau pindah. Lainnya menerima, bahkan disalahgunakan, disewakan. Nah ini kan salah. Nah inilah masyarakat kita yang tidak paham. Nah di kota Surabaya gitu, kita kerjasama, siap rumah susunnya, yang tidak ada pekerjaannya nanti misalnya tambal ban di sana, dicarikan oleh kota Surabaya. Anaknya yang dulunya sekolah di sana, setelah dipindah di Gunung Sari, dicarikan sekolah di situ. Nah inilah yang baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Cuma kabupaten kota lainnya belum siap untuk itu. Sehingga perlu ya penataan-penataan. 2 bulan yang lalu saya dari Ponorogo melakukan penertiban di sana. Untungnya itu di sana hanya tempat usaha sehingga mereka punya rumah, warung-warung aja yang kita bongkar. Tapi kita dan juga aman. Nah ini yang kita inginkan bahwa penertiban itu aman, ya aman, damai. Karena kadang-kadang kalau kita ini kan misalnya akhir-akhir ini tidak mungkin ada penertiban karena berbagai pertimbangan. Tahun politik, ya juga hal-hal lain yang kita pertimbangkan. Jangan sampai ada gesekan di antara kita sehingga masalah penertiban ini betul-betul dipertimbangkan sematang mungkin. Baik. Saya kira itu Bu yang ingin saya sampaikan. Pak Bu Lia. Rusli, pada kesempatan ini sebentar, mungkin ada yang mau disampaikan, ada pesan juga kepada teman-teman khususnya di pemerintah kabupaten kota atau masyarakat. Silahkan Pak Rusli. Ya, baik Bapak Ibu, teman-teman yang ada di kabupaten kota dan juga dari Pak Iman dan kawan-kawan, teman-teman dari ITS. Saya kira ini momen baik bagi kami untuk menyampaikan bahwa kami tidak bisa jalan sendiri. Itu pasti. Karena sungai, ya, saluran, sempadan adalah milik kita bersama. Kalau kami hanya untuk diharapkan untuk merawat, tidak terlalu banyak yang kita bisa rubah. Contoh, saya kebetulan saya tinggal di Sidoarjo. Tiap hari saya lewat di pinggir sungai situ. Sebagian besar masih sungai dan saluran masih tempat sampah. Nah inilah yang kami inginkan dari Bapak Ibu supaya bukan hanya menjaga, tapi himbauan kepada masyarakat di sekitar kita. Paling tidak tetangga kita, tempat bekerja kita ajak untuk kerjasama untuk merawat bumi Majapahit ini khususnya di dalam sungai, bantaran dan seterusnya. Sehingga kerjasama kita semua sangat diharapkan karena siapa lagi yang peduli tentang sungai kalau bukan kita dan masyarakat. Jadi saya kira harapan kami seperti itu. Dan yang kedua adalah tugas kita juga khususnya di teman-teman di pemerintahan baik kabupaten kota maupun di provinsi untuk memberikan penyampaian kepada masyarakat yang dikhawatirkan Bu Lia tadi jangan terjadi bahwa izin itu sulit. Saya kira izin itu gampang. Kalau kita pahami yang memohon itu tahu bahwa ini boleh diizinkan. Dan kami siap untuk membantu. Kajian-kajian teknis yang disampaikan tadi saya kira itu adalah persyaratan teknis yang memang perlu. Tapi kalau tidak bisa membuat saya kira kita bisa arahkan seperti apa nanti kajian itu. Dan baik oleh tanah maupun air saya kira kita bisa arahkan lebih baik. Yang penting kerjasama yang baik antara kabupaten kota dan provinsi berjalan dengan baik. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Bapak Ruse Rante Pademe SHMH dan selanjutnya silakan Pak Marta untuk menanggapi sekaligus ada pesan juga mungkin yang disampaikan oleh teman-teman di pemerintah kabupaten kota. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk Pak Didi, memang benar beberapa kali kami berkoordinasi dan menjawab apa-apa yang disampaikan. Untuk list hal syarat kajian teknis mungkin sudah ada Pak di Jos Jatim.
Namun kadang saya sendiri atau kami kalau membaca atau mengerti hal secara teknis memang agak kesulitan kita, apalagi di luar dari keahlian kita, itu agak sulit kita mengerti. Namun Dinas PU-SDA kami mempunyai UPT, rekan-rekan UPT kami mungkin bisa diajak koordinasi, mungkin apa yang dimaksud neraca air, apa yang dimaksud terkait hal-hal secara teknis itu mungkin bisa dapat mengarahkan. Artinya memang untuk menggapai kesempurnaan dalam hal yang kita tidak mengerti agak sulit. Tapi menurut kami tidak ada yang sulit, harus ada jalan keluar, harus ada solusinya. Seperti itu. Kedua, terima kasih untuk Ibu Kamelia, masukan bagus tadi yang disampaikan Bapak Kabid Binfat. Insya Allah terkait sosialisasi kami di Dinas PU-SDA dalam sektor apapun, artinya keirigasian, terkait perizinan, kami setiap tahunnya ada 12 bulan, kalau bisa setiap bulan kami berpindah-pindah desa atau kecamatan. Namun masukan bagus terkait sekarang era digital, kita masukkan media seperti Facebook, Instagram, alhamdulillah kami dari Dinas PU-SDA untuk hal-hal informatif pada masyarakat sudah gencar-gencarnya, namun terkait perizinan dan penempatan sepadan aset mungkin segera untuk kita buatkan agar sampai ke masyarakat di seluruh lapisan. Terakhir mungkin dari kami, Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian kerjasamanya semua pihak dalam proses perizinan khususnya di sektor Dinas PU-SDA Sumber Daya Air. Kami berkomitmen untuk terus mendukung setiap langkah pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Kami harap melalui mekanisme perizinan yang jelas dan teratur, kita semua dapat menciptakan infrastruktur yang berkualitas serta memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Krisdian Marta Fitri Englando, Ahli Madya LLAJ STMT. Dan selanjutnya Mbak Wiwit, silahkan loh Mbak mungkin mau menyampaikan juga pesan-pesan kepada teman-teman di pemerintah kabupaten kota dan juga seluruh peserta forum konsultasi publik pada pagi hari ini. Silahkan Mbak Wiwit. Baik, jadi proses-proses dialog seperti ini memang inilah yang diharapkan dan memang diwajibkan untuk dilaksanakan. Dalam rangka forum konsultasi publik ini tadi baik dari Dinas PU-SDA maupun unsur masyarakat akhirnya saling bisa menyampaikan apa sebenarnya yang menjadi ekspektasi masyarakat dan apa yang menjadi pemikiran dari Dinas PU-SDA. Sehingga setelah pertemuan hari ini beberapa masukan yang memang bisa diakomodir sebaiknya segera ditindaklanjuti oleh Dinas PU-SDA terkait tadi usulan-usulan yang teknis misalkan sederhana tetapi itu menjadi penting bagi Bapak Ibu di masyarakat seperti disediakan template dan sebagainya. Kemudian bisa terkait dengan forum, maksud saya media layanan menyampaikan informasi-informasi perizinan seperti apa seharusnya dan kewajiban-kewajiban dari masyarakat seharusnya seperti apa, itu juga bisa segera ditindaklanjuti. Dan dialog antara publik dan instansi pemerintah seperti ini selanjutnya nanti agar dilaksanakan secara rutin, secara periodik, setidaknya 1 tahun 1 kali. Itu terima kasih yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Wiwit Kurniawati SAPMM. Bapak Ibu kami mohon aplausnya untuk forum konsultasi publik Dinas PU-SDA Jawa Timur. Baik
Bapak Ibu nampaknya juga ada beberapa hal begitu yang harus sama-sama kita pahami. Yang pertama, kita harus menyamakan persepsi terkait seperti apa kemudian definisi-definisi dari contoh sempadan, berapa yang diperbolehkan dan berapa yang tidak. Mungkin itu juga harus difahami bersama. Kita menyamakan persepsi, kemudian terkait dengan alur perizinan atau kemudahan teknis kajian, itu hal-hal apa kemudian yang harus diperhatikan. Kembali lagi kita harus sama-sama menyamakan persepsi terkait itu. Tidak lupa adalah sosialisasi yang juga senantiasa dilakukan, diberikan kepada seluruh elemen. Tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat begitu ya. Intinya adalah kita sama-sama bersinergi, berkolaborasi, kita bersatu padu untuk sama-sama meyakinkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur benar-benar sudah siap dan senantiasa melakukan pelayanan publik yang prima. Ini tentunya demi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur sendiri. Baik, sampai di sini Bapak Ibu kebersamaan kita dalam forum konsultasi publik Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, pelayanan perizinan penggunaan sumber daya air di Provinsi Jawa Timur pada 25 November 2024. Saya Mustika Ratna, terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya selama lebih kurang hampir 2 jam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om shanti, shanti, shanti om, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu.